pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, ketua kelas maju pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sekretaris mana absen? Ya. Junaidin Wali, Hadir, Bu. Afifah Naila. Hadir, Bu. Ya, baik sekali ya. Hari ini semuanya hadir. Ya, anak-anak. Di sini sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu ingin tanya pada kalian dulu. Di sini siapa yang merasa pernah diatur? Saya Ya, pernah diatur untuk apa? untuk kebersihan. Saya Ya, Afifah. makan. Ya, semua itu aturan. Aturan untuk apa? Untuk agar kita lebih baik. Lebih baik. Aturan itu mengikat kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita tidak mengikuti aturan itu, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Tergantung pada masalah yang kita buat. Menurut kalian hari ini pelajaran sub materi kita pada hari ini tentang apa? Norma. Ya, baik sekali Afifah. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pada kalian apa itu norma. Norma adalah aturan yang mengikat kita dalam kehidupan. Jika kita tidak mengikuti norma, maka kita akan mendapatkan sanksi. Ya anak-anak, norma di sini ada terbagi menjadi 4. Ya anak-anak, di sini norma ada 4. Yang pertama, norma hukum, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan keempat adalah norma hukum. Di sini, Ibu akan menjelaskan kalian tentang apa itu norma agama. Jadi, norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan. Anak-anak, sekali lagi ya Ibu menjelaskan, norma itu artinya aturan. Ya, norma agama adalah norma atau aturan yang berasal dari Tuhan. Jika kita langgar norma agama, maka sanksinya apa? Sanksinya dengan Tuhan, kita mendapatkan dosa. Contohnya, di sini siapa yang mau memberikan contoh tentang norma agama? Saya Ya, Afifah. pergi sholat. Iya, sholat. Siapa lagi? Mengaji. Iya, baik sekali, Junaidin. Ya, norma agama yaitu contohnya seperti sholat, mengaji. Jika kita tidak melakukan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapat dosa ke depan di akhirat. Sanksinya dengan apa? Dengan siapa? Tuhan. Tuhan yang memberikan sanksi dengan dosa. Kita akan masuk neraka jika kita tidak sholat. Yang kedua, norma kesusilaan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, kita masuk ke norma yang ketiga ya anak-anak. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu norma yang berasal dari masyarakat setempat. Misalnya, di situ di kawasan kita namanya Kampung Buton. Di sini kebiasaannya adalah aturan yang terdapat di sini ya. Kalau anak-anak lewat harus lihat orang yang lebih tua, harus minta permisi. Kalau kita tidak minta permisi, nanti apa sanksinya itu apa? Sanksinya kita dibicarakan di kehidupan bermasyarakat. Itu adalah sanksi dari norma kesopanan.
Kita lanjut, yang keempat adalah norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan yang terdapat dalam kehidupan di dalam negara. Misalnya aturan di dalam negara, aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya norma hukum tentang aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas, kalau kita tidak memakai helm, nanti kita dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa apa? Ditilang oleh polisi. Contoh norma hukum yang lain, siapa bisa memberikan contoh? Kayak Ya, memakai masker saat keluar rumah. ya, itu juga aturan sekarang ya. Sekarang kan lagi musim corona ya, wabah corona. Jadi pemerintah memberikan aturan apa? Aturan memakai masker jika keluar rumah, PSBB. Itu aturan yang diberikan oleh lembaga hukum, lembaga tertentu. Ya, di sini sudah mengerti? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Silakan Junaidin, mau bertanya apa? Tidak mengerti di bagian mana? Norma kesusilaan, norma kesopanan? Hukum. Ya. Ya, Jun. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu norma hukum. Jadi, norma hukum adalah aturan. Aturan. Jadi, norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, kalau kita tidak menggunakan helm, nanti apa? Kita jatuh, kepala kita terbentur. Jadi di sini aturan untuk kepentingan masyarakat. Dan contoh lain seperti contoh lain dari norma hukum, dari aturan berlalu lintas. Misalnya kita menggunakan helm, kita berkendara motor itu harus ada kaca spion. Karena apa? Karena untuk diri kita sendiri, untuk keamanan kita. Itu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ibu lihat-lihat, kalian mulai lesu ya. Di sini Ibu akan memainkan sebuah permainan supaya kalian lebih semangat. Jadi di sini permainannya, jika Ibu bilang pagi, kalian harus tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Jika Ibu bilang malam, tepuk tangan 1 kali, lalu tepuk salah, lalu tidur. Kita mulai ya, simulasi dulu, simulasi. Pagi, malam. Ya, kita mulai ya permainannya. Malam, siang, malam, pagi. Ya, Junaidin salah. Silakan maju depan. Karena Junaidin melakukan kesalahan, jadi kita akan memberikan sanksi sesuai dengan materi kita hari ini ya. Norma, jika kita tidak mengikuti aturan yang terdapat dalam norma-norma ini, kita akan mendapat sanksi. Dan Junaidin tidak mengikuti aturan dalam permainan, dia akan mendapatkan sebuah sanksi. Jadi Junaidin akan mendapatkan sanksi dengan menjelaskan apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang kamu tahu dari pelajaran yang Ibu berikan tentang norma. Mau jelaskan tentang apa? Tentang norma, mau jelaskan tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, atau norma hukum? Atau apa itu norma? Aturan. Ya, berdiri dengan tegak. Coba jelaskan kembali kepada teman-teman, apa itu norma? Aturan. Jelaskan. Jadi teman-teman, yang dimaksud norma adalah, Teman-teman, yang dimaksud norma adalah berdiri aturan. tegak. Adalah aturan. Aturan yang dibuat oleh pemerintah. iya. Silakan duduk Junaidin. Yang dikatakan Junaidin itu benar ya. Dan Junaidin maksud adalah
norma hukum. Ya, mungkin di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nanti kumpulkan minggu depan ya. Jadi Ibu akan bagi, Junaidin masuk kelompok 1, Afifah masuk kelompok 2. Kelompok 1 akan membahas tentang kelompok 1 itu akan membahas tentang norma agama dan norma kesusilaan, berikan contoh-contoh lebih luas tentang apa itu norma agama, apa itu norma kesusilaan. Dan kelompok 2 menjelaskan tentang norma kesopanan dan norma hukum dan berikan contoh-contoh yang lebih luas tentang apa itu norma kesopanan, apa itu yang dimaksud dengan norma hukum. Nanti kita kumpul minggu depan ya. Ya, ketua kelas maju pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, anak-anak jangan lupa ya kumpul tugas minggu depan. Ini sekretaris. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang.